Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Pisces ya, yang mungkin yang sudah menjadi sahabat berjodoh lama, juga yang baru nangkring, semoga diberi selalu kemudahan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan juga keberuntungan menaungi kalian ya, juga kesehatannya ya sahabatnya, penting banget. Oke, di sini akan saya bacakan bagaimanakah zodiak Pisces tahun 2023. Sekali lagi ya, ini pastinya tidak akan cocok ke semua Pisces ya, karena Pisces itu banyak sekali, jutaan orang ya sahabat. Jadi anggap hiburan ya kalau memang tidak cocok ke kalian. Ini akan saya bacakan dulu general reading, semoga relate ke kalian, semoga bermanfaat ya. General reading untuk Pisces 2023. Saya shuffle dulu. Oke, saya ambil 7 kartu ya. Di sini ada Impress, di Impress ya. 7. Di sini ada Ace of Wands. Ada The Magician. Saya ambil lagi, ada Queen of Swords ya, ada Six of Pentacles. Saya ambil 7, Nine of Wands. Oke, dan ada The Tower. Saya ambil kartu oracle-nya, ada Throne ya, ada Castle, ada Thorns lagi. Spend time ya di sini. Ground yourself. Oke, kita baca ada Family. Pisces ya, Pisces. Di sini ada di Impress. Kartu pertama ada di Impress. Di Impress lagi-lagi adalah Dewi Kesuburan ya. Di sini menandakan kalian bisa jadi banyak berkah di tahun depan. Banyak berkah, banyak hal yang baik. Kayak kalian itu baratnya di tahun ini beda gitu loh. Tahun depan tuh benar-benar tahun dimana kamu mendapatkan sesuatu yang beda daripada tahun ini. Sesuatu yang mungkin bikin kamu bahagia, sesuatu yang bikin kamu senang ya. Yang mungkin belum punya anak, tiba-tiba punya anak di tahun depan. Yang rizkinya biasanya seret di tahun ini, tahun depan lebih lancar lagi, atau kerjaannya lebih oke lagi. Banyak ada hal yang lebih baik daripada tahun ini ya. Mungkin kalau Pisces banyak orang, bisa jadi bidangnya beda-beda. Ada yang cinta, asmara, sama ya, cinta dan asmara. Kesehatannya mungkin lebih oke, kehidupan kemapanannya lebih naik ya. Kita lihat lagi di kartu berikutnya ada Ace of Wands. Kalau Ace of Wands di sini lebih ke kayak ada peluang baru nih ya. Di tahun depan tuh Pisces bisa jadi ada tawaran baru atau ada peluang baru yang akan datang di kehidupan dia. Jadi bisa jadi di tahun depan tuh ada peluang untuk bisnis yang kalau bisa peluang itu dia jalani, karena bisa jadi ini karena tadi ada di Impress juga ya, ada didukung dengan kartu yang di Impress tadi, bahwa mungkin kalau dirimu ingin melakukan sesuatu yang baru, usaha baru, atau dirimu ingin memulainya, itu bagus tahun depan untuk Pisces ya. Jadi tahun depan itu akan ada kesempatan yang bagus dan mungkin akan ada jalan yang baik untuk kemajuan usaha dari Pisces. The Magician. Pisces, tahun depan adalah dimana kamu disarankan atau dirimu dianjurkan untuk lebih kreatif lagi. Lebih kreatif dari berbagai hal. Karena sepertinya tahun depan daripada tahun ini ya. Tahun depan tuh memang energi negatifnya lebih naik daripada tahun ini ya. Tapi energi negatif naik itu bukan berarti kamu tuh mendapatkan apes atau gimana sahabat. Mungkin tanggung jawabnya bisa jadi lebih besar, sehingga kamu dituntut untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga mungkin kamu capek, mudah lelah di tahun depan itu. Jadi kondisinya tuh bener-bener kayak kejar-kejaran, dirimu kayak bener-bener
harus bekerja keras gitu ya. Di tahun depan tuh benar-benar kamu kelihatan bekerja keras banget, karena saya melihat di sini ada the Tower, ada Nine of Wands ya, dan ada Queen of Swords. Ini Queen of Swords ini tanda bahwa kamu tuh harus bisa menyemangati diri kamu. Mungkin ada di titik dimana kamu sangat lelah, kamu sangat capek dalam menghadapi kehidupan kamu. Kamu merasa lumayan berat ya. Tahun depan tuh kayak tanggung jawabnya tambah gitu. Karena di sini ada ini ya, ada Nine of Wands tuh kayaknya pekerjaan kamu tuh tambah. Kamu semakin sibuk, banyak sekali yang harus dikerjakan. Kayak tahun 2023 tuh kayak more busy dan 2022 ini ya, tahun 2022 ini. Jadi tahun 2022 itu kamu masih ada banyak santainya. Saya merasakan energinya begitu. Sedangkan tahun depan di trimester, mungkin di trimester 3 bulan pertama masih nggak kerasa, tetapi bulan April, Mei ini energi kamu, negatif kamu lumayan naik. Jadi kayaknya kamu sibuk, capek, banyak sekali yang harus diurus gitu ya. Kondisi badan juga kayak mudah lelah gitu ya. Jadi kondisi fisiknya lebih ke kayak mudah capek, mudah lelah gitu. Jadi memang harus jaga kesehatan. Tahun depan juga harus jaga kesehatan. The Tower, ada sesuatu yang sangat berubah. Tahun depan itu ada perubahan yang sangat drastis untuk kehidupan Pisces ya. Jadi kehidupannya akan berubah drastis, yang mungkin, makanya saya bilang bahwa mungkin tahun ini adalah bisa dibilang untuk Pisces masih agak santai walaupun ya sibuk gitu ya. Tapi ternyata tahun depan itu ada perubahan yang sangat drastis sehingga kamu lebih sibuk lagi. Banyak sekali yang berubah dalam hidup kamu. Banyak sekali yang berubah dalam hidup kamu. Bisa jadi yang anaknya 1 nambah anaknya 2, lebih sibuk ya. Yang belum punya anak biasanya leha-leha, santai-santai punya anak. Jadi benar-benar kayak sibuk. Harus mengatur penghasilan juga luar biasa, karena di sini ada Six of Pentacles. Jangan lupa bersedekah. Di sini disarankan, kenapa ini kartu ini ada, karena di sini disarankan kamu bersedekah. Disarankan bersedekah agar mungkin di tahun depan tuh walaupun energi negatif kamu tinggi, kamu bisa kuat, kamu bisa survive, kamu bisa fight. Jadi sedekah itu memang secara logika bisa memberikan energi positif, sehingga kamu yang biasanya mungkin nggak kuat nih menghadapi ujian, tiba-tiba kamu memiliki confidence yang tinggi, percaya diri. Kamu punya keyakinan diri dalam menghadapi hidup kamu. Kamu biasanya yang mungkin sulit mendapat rezeki, tiba-tiba punya ide baru untuk jualan misalnya, yang mungkin yang usaha jualan nih biasanya kok nggak laku ya jualan ini, ternyata terus kamu habis sedekah, dengan sedekah itu tiba-tiba sama Tuhan dimunculkan ide baru yang lebih bisa laku. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang ada sedekah itu lebih kayak memberikan sesuatu hal, energi yang baru untuk kita melakukan, bisa menghadapi hidup gitu loh. Jadi nggak semakin down. Biasanya kalau energi negatif semakin tinggi dan kita biarkan, tidak kita buat ibadah, tidak kita buat untuk meditasi atau mengevaluasi diri, itu akan semakin tinggi dan akhirnya mental kita itu bisa terpengaruh. Kita semakin down. Akhirnya ada putus asa ya. Di sini ada Throne, Castle ya. Your potential is endless. Jadi Pisces, kamu tuh memiliki potensi yang sangat bagus dan tidak terbatas sifatnya. Di sini ada endless ya. Jadi apapun yang terjadi di kerjaan kamu tahun depan, bisa jadi mungkin Pisces punya rencana untuk resign karena sesuatu hal, kamu jangan khawatir. Kamu memiliki banyak potensi, ada banyak yang bisa kamu lakukan, karena di sini ada family. Sepertinya Pisces itu akan ada sesuatu yang dia pikirkan karena berhubung dengan keluarganya. Bisa jadi dia keluar kerja karena berat dengan keluarganya, dia harus mengurus keluarganya, dia harus punya pekerjaan yang bisa lebih dekat dengan keluarganya. Dan mungkin ini tidak mudah ya. Di sini ada ground yourself. Kamu harus bisa kayak bisa memahami diri kamu. Memahami diri berarti kamu juga bisa memahami Tuhan kamu, bahwa sudahlah, dimanapun kamu berada, selama kamu yakin sama Tuhan, kamu punya doa, kamu punya keyakinan itu di atas segalanya, kamu bisa melakukan apapun. Ibaratnya rumput aja bisa jadi emas. Kenapa? Kenapa bisa saya bilang begitu? Ya, ini bukan sesuatu yang sebenarnya tiba-tiba kita tidak melakukan hal yang logik, tidak. Maksudnya dengan keyakinan yang tinggi, dimanapun berada, kalau kita punya keyakinan yang tinggi, rumput bisa jadi emas itu adalah tiba-tiba kita nggak tahu ya, sama Tuhan dikasih ide mengolah rumput itu menjadi bahan yang luar biasa sehingga laku mahal,
sehingga harganya seperti emas, bisa jadi seperti, walaupun kamu hidup di pelosok. Jangan takut dengan ketakutan kamu sendiri. Jadi kamu harus bisa memandang luas Tuhan itu dan juga semesta ini, bahwa Tuhan aja bisa menciptakan semesta yang dengan detail dan porsi yang benar-benar sempurna, apalagi untuk ngasih rezeki kamu. Jadi jangan takut ya, ketakutan itu biasanya malah bikin kamu terpuruk. Tapi tetap syariatnya atau kita tuh tetap harus berusaha, oke? Yakin oke, berdoa juga oke. Jadi harus seimbang, semuanya balance, biar kita bisa merubah rumput itu jadi emas ibaratnya gitu. Karena dimanapun berada sebenarnya cara berpikir kita itu mempengaruhi. Tuhan tuh pasti ngasih jalan, itu intinya gitu. Jadi kalau kamu mau nanti keluar kerja atau gimana, udah jangan ragu, Tuhan pasti bersamamu. Walaupun mungkin awalnya masih berat ya, tidak mudah. Dan di sini sebenarnya walaupun ada it's time for healing, not war. Jadi kamu tidak tahun depan banyak hal yang baik, walaupun ada banyak hal juga yang bikin kamu harus lumayan stres. Jadi tapi dirimu itu bisa kayak banyak berkumpul dengan keluarga, spend your time dengan keluarga. Jadi walaupun stres, walaupun ada tekanan-tekanan mungkin dari sisi lainnya ya, tapi dari sisi lainnya kamu bersyukur bersama keluarga yang sangat baik di sini. Kamu memiliki keluarga yang luar biasa, keluarga yang menyayangi kamu, dan hidup kamu ada sesuatu kebaikan, ada berkah di dalam hidup kamu. Jadi ada ujian tuh pasti ada, tapi kamu lebih bersyukur daripada tahun ini. Bagaimanakah karir ya? Ada Four of Swords ya, ada The World, ada Four of Wands, ada Ace of Pentacles. Wow, bagus ya Pisces ya. Ada Temperance. Saya ambil 7 kartu. Ada The Lover, bagus semua ini. Kalau untuk karir, Six of Cups. Jadi kalau untuk karir memang agak sedikit ada dilema. Kamu mengalami dilema, kamu mengalami kayak kamu lagi merenung gitu untuk kerjaan kamu nih harus bagaimana. Dan sepertinya si Pisces ini melakukan sesuatu yang bagus. Di sini ada The World. Jadi apapun yang kamu lakukan di kerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan tentang aktivitas kerja kamu, apapun yang kamu lakukan tentang aktivitas usaha kamu di sini, insya Allah di sini hasilnya sangat bagus. Tahun depan saya melihat Pisces itu aura goldnya untuk usahanya bagus. Jadi makanya tadi di kartu di general reading ada peluang baru yang bagus untuk Pisces. Jadi kalau kamu mau usaha baru, mau usaha sendiri, ini kesempatan yang bagus. Aura goldnya itu lagi bagus, energinya lagi bagus. Jadi kalau di sini kenapa ada Four of Swords ya? Jadi memang ada perenungan. Bisa jadi gini, yang kerjaan sudah punya jadi karyawan, jadi pegawai di suatu tempat, tiba-tiba dia memberanikan diri untuk resign. Sehingga dia melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan passion dia, dan it's work ya. Jadi benar-benar bekerja ya. Jadi keputusan kamu itu ternyata menjadikan keputusan yang benar, karena di sini rezeki kamu semakin besar. Ternyata kamu punya usaha yang lebih baik, kamu punya sesuatu yang lebih baik. Jadi apapun yang kamu usahakan Pisces ya di sini, oke, kamu bisa melakukan itu di tahun 2023. Jadi akan kamu menemukan ini ada The Lovers, ada Six of Cups. Jadi kamu akan menemukan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sesuai dengan hati kamu, sesuatu yang bisa mengembirakan keluarga kamu ya. Jadi benar-benar kamu bisa bahagia dengan pekerjaan ini, benar-benar sesuai dengan hati, sesuai yang kamu inginkan, dan mempunyai keseimbangan lahir dan batin yang bagus. Jadi ibadah juga nggak keteteran ibaratnya gitu. Kamu juga bisa melakukan hal baik, kamu juga bisa bekerja ya, secara emosi kamu juga tenang dan damai. Jadi meski mungkin nggak ada niat untuk resign, bisa jadi pekerjaannya akan membaik, ada sesuatu yang baik. Tetapi kalau di hatinya ada yang sudah dari sekarang tuh pengen resign, energinya lebih baik kamu memang resign di tahun depan. Kamu melakukan sesuatu yang memang kamu ingin lakukan, itu akan sangat bagus, kesempatan yang bagus untuk Pisces melakukan sesuatu ya. Kalau karirnya ini bagus ya, tidak perlu khawatir. Yang memang tidak ada niat, tetap stay di kerjaannya, akan semakin gemilang karirnya. Bagaimanakah dengan keuangan? Keuangan kita ambil ada Six of Swords ya, ada The World,
The Strength, ada Judgment, dan ada The Devil. Hati-hati ya. Ada The Sun. Nah, oke. Akan saya bacakan di sini ya, keuangan. Keuangan di sini ada Six of Swords, relate dengan karir tadi. Bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Ada sesuatu yang harus kamu ubah. Mungkin dari cara mencari uangnya, dari pekerjaan kamu bisa, dari cara memanage kamu ya, yang biasanya boros kamu harus lebih hemat ya. Biar mungkin bisa mencukupi kebutuhan kamu. Dan di sini ada sesuatu yang harus dirubah ya untuk penghasilan kamu. Itu tadi bisa jadi kamu melakukan ada side job, jadi ada usaha lain dari kerjaan kamu yang untuk bisa mencukupi kebutuhan kamu yang besar. Di sini ada The World. Untuk keuangan Pisces bagus ya, ibarat kata itu The World itu berarti banyak yang kamu hasilkan di tahun depan. Mungkin usaha-usaha yang lain semuanya mengalir deras keuangannya dari mana-mana. Dan hati-hati, tetapi di sini ada The Devil. Keuangan yang bagus akan mempengaruhi dirimu juga berpikir dan bertindak ya. Jadi pada saat keuangan bagus tiba-tiba kamu sangat boros. Nah, ini harus ditekan. Pisces cenderung juga boros ya. Ada sedikit boros ada kalau ada uang, jadi kadang ada sesuatu oke lah biarin gitu. Nah di sini harus kamu pintar mengelola keuangan kamu. Makanya disarankan tadi untuk bersedekah biar energi negatifnya tidak terlalu tinggi. Di sini diingatkan di keuangan ada The Devil, berarti energi negatif tinggi. Bisa jadi memang ujiannya juga tinggi ya. Pada saat tahun depan itu pengeluaran kamu juga cukup banyak. Makanya di sini kamu harus kuat-kuat, kamu harus tegar, dan kamu harus bisa bijaksana dalam mengelola keuangan kamu ya. Memang mau tidak mau di tahun depan Pisces itu pengeluarannya besar, kebutuhannya juga sangat besar, beda dengan tahun ini ya. Judgment dan ada The Sun. Jangan khawatir untuk keuangan kamu. Kalau kamu kerja keras dan kamu tidak menganggur, kerja keras di usaha kamu juga doa kamu, udahlah rezeki pasti ada. Karena Pisces tahun depan memiliki keuangan yang cukup berkah, cukup mudah, banyak dimudahkan. Jadi keuangannya lumayan bagus daripada tahun ini. Jadi mungkin tahun ini sudah bagus, tapi tahun depan tuh lebih kayak aliran dana itu lebih bercabang. Tidak hanya satu atau dua, tapi bisa jadi 3. Jadi harus di sini juga kamu harus bisa pintar mengelola keuangan, walaupun diberi kemudahan. Jangan ada ibaratnya harus jangan hindari foya-foya, hindari hura-hura. Jadi harus bisa diatur dengan baik, dan jangan lupa bersedekah biar tidak ada pengaruh buruk dalam hati kamu ya, biar kamu tetap humble dan bijak dalam mengelola keuangan kamu. Pesan semesta. Move forward. Nih, bergerak maju. Jadi tadi relate ya dengan apa yang saya bicarakan ke kalian. Kalau kamu memang mau resign, mau ada sesuatu yang baru, melakukan sesuatu hal yang baru, lakukan. Jangan ragu-ragu. Self creation. Sudah waktunya dirimu melakukan sesuatu yang baru pada diri kamu. Kalau kamu ingin mengubah hidup kamu untuk lebih baik, kamu harus berani melakukan risiko dalam hidup kamu. Ya, tidak ada orang sukses tuh yang rendah resiko, tidak ada. Orang sukses rata-rata itu risikonya juga tinggi-tinggi, gede-gede. Tapi dia berani. Dia berani dengan tantangan, dia berani dengan hal baru, dan dia yakin dengan hal baru itu. Nah, di sini ada look to the stars. Banyak sekali mimpi kamu. Ya, banyak sekali keinginan kamu. Jadi kamu harus melakukan lebih. Jadi kalau memang kebutuhan kamu lebih, kamu juga harus melakukan sesuatu usaha yang lebih juga. Mungkin ada side job, atau mungkin kamu harus rela melakukan sesuatu penghasilan. Gimana nih menaikkan penghasilan? Jadi harus rela untuk bekerja keras, menambah kerja lagi. Jadi baratnya gitu, menambah pemasukan gimana nih, memikirkan usaha yang bisa besar apa nih. Jadi kamu harus bisa berani merintis usaha gitu loh, melakukan usaha yang baru. Kalau misalnya tahun ini udah kamu mulai, tahun depan insya Allah kamu sudah mulai menuai hasilnya ya. Jadi untuk yang belum berani untuk moving forward, di sini kamu harus berani ya. Di sini pesan semestnya adalah kamu harus yakin dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu harus berani untuk merubah nasib kamu gitu ya. Seperti itu sebenarnya pesannya. Jadi kalau ingin merubah nasib ya harus berani dengan resiko,
harus kamu lakukan cepat-cepat ya sebelum terlambat. Karena tahun depan adalah tahun yang baik untuk Pisces ya. Tahun depan tahun yang baik untuk Pisces. Bagaimana dengan asmara? Yang single ya. Oke, di sini ada soulmates, ada mirror, ada the Caesar. Jadi tahun ini yang single mungkin bisa jadi akan mendapat pacar, mendapat pasangan ya. Di tahun 23 kamu akan bertemu dengan seseorang yang ibaratnya bisa memahami dirimu. Kamu juga yang mungkin yang single harus berani untuk menjalin relationship yang baru. Jangan takut untuk dirimu berkenalan dengan orang. Jangan takut di sini karena ada fear ya. Di sini kamu kelihatan kamu ada trauma. Ada rasa takut ya, takut mungkin untuk kecewa. Jadi jangan jadi orang itu gini, kecewa, sedih. Apapun itu tidak bisa kita hindari karena itu sudah menjadi rangkaian takdir kita. Jadi kita harus berani menghadapi itu. Kenapa? Itulah hidup ya. Air mata, senyuman, semua itu bergantian dan seiring sejalan sebenarnya untuk memberikan kedewasaan kepada kita. Jadi jangan takut dirimu untuk membuka diri lagi, karena kalau tidak seperti itu kamu tidak akan tahu sih apa sih ya sebenarnya Tuhan tuh mau ngasih gimana, kamu nggak akan tahu gitu loh. Jadi luaskan jiwa kamu untuk menerima sesuatu hal yang baru. Siapa tahu di situ malah kedamaian tuh ada di situ. Sesuatu yang menakutkan tidak selalu menakutkan. Sesuatu yang indah tidak selalu indah. Ya, biasanya gitu. Biasanya malah kebalikannya. Yang berpacaran, ada the crux. Kalian masih memilih untuk berpikir di dalam hubungan kalian. Padahal hubungan kalian mungkin bisa jadi sudah lama. Tetapi kalian masih ragu dengan pasangan kamu di sini ya. Jadi kayak oke, sebenarnya cinta. Tetapi kalau masih ke jenjang serius, sebenarnya belum berani. Karena Pisces sendiri butuh waktu untuk berpikir lagi, ini pilihan tepat nggak sih sama aku gitu. Jadi Pisces di sini masih berpikir, berenung. Padahal dia sudah berdua nih, sudah punya pasangan. Tapi untuk ke jenjang yang lebih tinggi dia masih takut. Bener nggak sih pilihanku ini? Jadi ada rasa ragu-ragu yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi dia lagi khawatir, lagi bagaimana sih masih melihat-lihat, masih mengevaluasi pasangannya. Walaupun di situ kalian sebenarnya sudah lama mengenal, bisa jadi gitu. Tapi namanya orang ya, kita nggak bisa memaksakan. Pisces memang tahun depan kayaknya masih hubungan seriusnya yang sudah punya pacar masih belum bisa mungkin selesai dengan menikah, tapi kayaknya dia masih ada tuntutan dalam hatinya, masih banyak sekali yang harus dia lakukan gitu ya sebelum menikah. Yang menikah di sini kelihatan bahwa ada sesuatu ya. Jadi di sini ada grow and transform your life. Jadi ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kamu, dan ada sesuatu yang ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Dirimu di sini mirroring each other ya, self image. Jadi memang terkadang kehidupan itu seperti itu. Terkadang kita punya jodoh tidak seperti yang kita inginkan, tetapi kalau direnungkan lagi, ini yang terbaik untuk kita. Ya, ini ujian kita juga. Kita tuh dari kecil akan menghadapi ujian. Ini selesai, akan ada selesai lainnya. Akan ada dimulai lainnya lagi gitu ya. Ada sesuatu yang baru lagi. Ini ujian lagi selesai, akan ada lagi yang baru. Jadi di sini pendewasaan untuk Pisces bersama pasangannya. Ada sesuatu hal yang mungkin dia agak shock gitu ya, karena di sini banyak introspection. Ada sesuatu yang sebenarnya mungkin ternyata menghadapi pernikahan yang di tahun depan itu kamu akan diuji dengan pernikahan kamu, diuji juga dengan keyakinan kamu, keyakinan atas pilihan juga bahwa lagi-lagi adalah hidup yang kamu pilih gitu ya, dan harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan itu, harus bisa konsekuen ya. Ini harus dihadapi, nggak bisa dihindari. Ujian pun seperti itu. Pernikahan, jodoh itu diatur sana gitu ya. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu memperbaiki diri di sini, mirroring each other.
saling memperbaiki diri, saling introspeksi, berbicara. Banyakkan komunikasi di antara kalian berdua biar kalian bisa saling mengenal satu sama lain. Biar kalian bisa saling menyerap ilmu satu sama lain. Kenapa ya saya dinikahkan dengan orang ini? Oh, ternyata begini. Ternyata ada hal-hal yang Tuhan ingin mendidik saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitu ya. Kesehatan untuk Pisces. Kesehatannya memang mostly Pisces bagus ya tahun depan. Walaupun cukup lelah, cukup capek, tapi kesehatannya masih bagus. Lebih prima daripada tahun ini. Tahun ini mungkin agak sakit-sakitan, tapi tahun depan dirimu lebih prima, lebih fresh gitu. Walaupun banyak sekali kegiatan, tapi dirimu lebih fresh. Meski mungkin sakit paling masuk angin, mahnya, pusing gitu ya. Masih ringan-ringan sih sakitnya, capek-capek di kaki gitu. Warna yang bagus untuk Pisces tahun depan adalah perbanyak memakai warna coklat ya, biar dirimu lebih soft gitu ya jiwanya. Sesuatu yang berhubungan dengan mood, warna yang kalem-kalem, warna putih juga oke. Tapi hindari sesuatu yang berhubungan dengan warna hitam dan merah, juga warna abu-abu ya. Hari yang baik untuk Pisces tahun depan, paling baik tuh hari Minggu dia ya. Hari Minggu tuh banyak bersinarnya, banyak menyenangkan. Kalau angka atau tanggal-tanggal yang bagus tuh tanggal 7, tanggal 11 itu bagus. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pisces. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.